Halo, nama saya Farhan Anshori dengan NIM 15136230665. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara logam dan isolator dalam konteks konduksi listrik pada zat padat. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kabel listrik terbuat dari tembaga, bukan kayu? Atau kenapa panci logam lebih cepat panas daripada panci plastik? Jawabannya ada pada sifat dasar materi yang kita sebut konduktivitas listrik dan konduksi listrik dalam zat padat. Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang perbedaan logam dan isolator. Semua benda di sekitar kita terbuat dari partikel terkecil yang disebut atom. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, pergerakan elektron inilah yang akan menentukan apakah suatu zat bisa menghantarkan listrik atau tidak. Berbeda dengan logam, isolator punya elektron yang sangat pemalas. Mereka lebih suka tetap di tempatnya dan tidak mau berpindah-pindah. Akibatnya, aliran listrik sulit melewati isolator. Dalam isolator, elektron terikat sangat kuat pada inti atomnya. Ikatan kimia yang kuat ini membuat elektron sulit untuk bergerak bebas. Contoh sehari-hari, kenapa kabel listrik dilapisi plastik? Plastik adalah isolator yang baik, sehingga kita tidak tersengat listrik saat memegang kabel. Logam itu unik loh. Elektron-elektron pada logam sangat bebas bergerak. Mereka bisa berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Nah, ketika ada aliran listrik, elektron-elektron ini akan bergerak secara teratur, layaknya arus lalu lintas. Itu sebabnya logam sangat baik dalam menghantarkan listrik. Elektron-elektron bebas dalam logam sering disebut sebagai laut elektron. Mereka bergerak bebas di antara ion-ion logam positif, seolah-olah berenang di lautan. Contoh sehari-hari, pernahkah kamu menyentuh gagang panci logam yang baru saja dipanaskan? Kenapa cepat sekali panasnya menjalar ke tangan kita? Itu karena panas berpindah dengan cepat melalui logam, berkat adanya elektron-elektron bebas ini. Konduktivitas dan isolasi listrik sangat penting dalam kehidupan kita. Bayangkan jika kabel listrik terbuat dari kayu, pasti sering terjadi korsleting. Berkat pemahaman kita tentang sifat-sifat materi, kita bisa membuat peralatan elektronik yang aman dan efisien. Selain konduktor dan isolator, ada juga bahan yang disebut semikonduktor. Bahan ini memiliki sifat di antara keduanya dan sangat penting dalam pembuatan komponen elektronik seperti transistor dan chip komputer. Contoh sehari-hari seperti ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari penuh dengan komponen elektronik yang memanfaatkan sifat konduktivitas dan isolasi. Jika kita bisa membawa atom-atom individual untuk bersama-sama membentuk sebuah logam, kita akan menemukan bahwa elektron konduksi pada logam adalah elektron valensi dari atom-atom itu. Elektron dalam kulit terhuni yang terluar pada atom. Atom bervalensi 1, monovalen, menyumbangkan 1 elektron sebagai elektron konduksi dalam logam. Atom bervalensi 2, bivalen, menyumbangkan 2 elektron. Dengan demikian, jumlah total elektron konduksi adalah jumlah elektron konduksi dalam sampel Hertzsprung-Modinon, jumlah atom dalam sampel X, jumlah elektron valensi per atom. Jumlah elektron konduksi dalam suatu logam akan mempengaruhi sifat listriknya, seperti konduktivitas dan resistivitas. Densitas jumlah Nn elektron konduksi dalam sebuah sampel adalah jumlah elektron konduksi persatuan volume. N-shan, jumlah elektron konduksi dalam sampel, volume sampel. V kita dapat menghubungkan jumlah atom dalam sampel dengan sifat sampel lainnya dan dengan material yang menyusun sampel sebagai berikut. Jadi, kita sudah belajar bahwa logam adalah konduktor listrik yang baik karena elektronnya bebas bergerak, sedangkan isolator adalah non-konduktor karena elektronnya terikat kuat. Pemahaman tentang konduksi listrik dalam zat padat ini sangat penting untuk memahami banyak hal di sekitar kita. Terima kasih.